Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi, la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihil kiram, ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i was salihin wal ulama'il 'amilin wa musannifin wa mu'allifin jami'il malaikatil muqarrabin sadatina syufiyatil muhaqqiqin, khususan ila sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani sa'il awliya illah wal awliya tis'ah wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha, khususan ila man fataha hadil qarya wa khususan ila mu'arifadal kitab Al-Syekh Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhum. Sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah sore hari ini kembali kita dipertemukan di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan Al-Babu Tasi Wasara, masih bab 19 ya. Bab 19 hadis nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi wa asrarihi wa karamatihi fid dharain. Amin. Qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu ta'ala, ngendika sapa Allahu Gusti Allah taala. Berarti ini hadis qudsi. Ya abdi kawula ingsun, ana utawi ingsun iku inda dzannika, tetep ana sandinge penyono sira. Wa ana khali utawi ingsun niku ma'aka, nyartani ingsun ka ing sira idza da'autan, nalikane ndonga sira ni ing ingsun. Hadis ini pendek tapi maknanya luar biasa. Dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala dawuh, ya abdi, wahai hambaku, ana inda dzannika, aku ini mengikuti prasangkamu. Ini berat sekali, amat sangat berat ya. Jadi Allah itu mengikuti prasangka kita. Ini kalau jenengan ini hendaknya banyak-banyak husnudzon, berbaik sangka. Karena manakala kita berburuk sangka, dan itu akan diikuti oleh Allah. Ojo-ojo pun ndang ini, ojo-ojo ndang. Pikiran seperti itu sering tidak muncul kira-kira? Muhammad sangat sering. Dalam hal apapun. Dalam hal apa? Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyampaikan a'dhamun nasi dzamban man waqafa bi Arafata fadunna annallaha la yaghfiru lahu. A'dhamun nas, gede-gedene menungso apane dzamban dosane. Besar-besarnya dosa yang dilakukan manusia adalah man waqafa bi Arafata, orang yang melakukan wukuf di Arafah. Fadunna anallaha la yaghfirullah, dan dia mempunyai prasangka Allah tidak mengampuninya. Coba, orang yang wukuf di Arafah itu melakukan ibadah berarti, gitu? Tidak melakukan dosa, tapi melakukan
ibadah. Tetapi ketika dia wukuf di Arafah, dia berprasangka bahwa dosanya tidak diampuni oleh Allah. Dosa besar itu. Jadi dosa besar itu rasa sekedar mendem, zina, nyolong, tidak sekedar itu. Artinya, kenapa kok disebut dengan dosa besar? Karena Allah berjanji orang yang wukuf di Arafah itu akan diampuni dosanya. Kok gak percaya karo janjine Gusti Allah ini berarti apa? Berarti tidak percaya dengan Allah. Kan begitu. Jadi mafhumnya seperti itu. Jadi, itu termasuk dosa besar. Jadi hadis ini hendaknya jangan dimaknani terlalu sempit. Nah, wong wukuf ning Arafah kudu yakin nek dosane di ngapura. Ndak hanya itu gitu maksudnya. Kita refleksikan dalam bentuk aktivitas kita yang lain. Apa-apa yang menjadi janji Allah, jangan pernah kita itu ragu. Karena itu bagian dari dosa besar. Ketika agama kita menjanjikan kepada kita, Rasulullah mengatakan, mana qasamalun min shadaqatin, harta yang kau sedekahkan tidak akan berkurang. Kira-kira awake dhewe ragu no mantep. Tanggal selawe duitnya karek 50.000. Bayarannya tanggal 5, berarti kurang pirang dino bayaran. Kurang 10 dino. Duitnya karek 50.000. Dilalah pas dino Jumat kotak amale pas melaku pisan. Kira-kira etok turu apa wani ngetokno duit kira-kira. Ini pertaruhan kita, gitu. Rasulullah sendiri mengatakan manakau samalun min shadaqatin, tidak akan berkurang harta yang kau sedekahkan. Tidak berkurang. Iya, logikanya seperti apa? Duit-duit 50.000 dilebokne kotak 20.000. Sudon apa mboten? Berkurang apa ndak? Berkurang. Karek piro? 30.000. Berarti Kanjeng Nabi salah napa bener? Kan. Iya betul kan? Kalau logika pendek kita mengatakan, saya katakan logika pendek, iya berkurang logika pendek. Logika pendek niku sumbundek, napa sumbundek niku? Cek disumet langsung ledos. Wong kaya ngono bahaya banget. Bahaya sekali. Bahaya sekali. Logika pendek mengatakan berkurang, tapi sebenarnya enggak dan tidak akan pernah berkurang. Tidak akan pernah berkurang. Itu janji Allah, janji Rasulullah. Nah, ketika kita ragu dengan hal seperti itu dosa besar. Itu dosa besar. Jadi susah memang. Jadi napa nggih? Memang memahami maksud beragama itu harus komprehensif, harus memahami secara menyeluruh. Sementara di zaman ini, itu orang memahami agama itu terlalu tekstual. Sehingga mekengkeng apa mekengkeng niku. Nek cara roti ngono kakasen apa niku. Itu berat sekali, itu betul. Jadi dosa besar itu tidak hanya sekedar zina, mendem, nyolong. Mencuri itu dosa besar enggak sih? Dosa besar enggak? Nggih. Nek nyolonge iku 100 kg emas itu kira-kira dosa besar lagi. Nek kira-kira nyolong pencet telu dosa gede no mboten. Kira-kira bagaimana ya? Gitu gitu. Tidak hanya itu. Bahkan kalau dalam perspektif tasawuf itu wah lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi, betul. Aswa'ul ma'asi hadisun nafsi wala alla ghaliban nasi la ya'udhu dzalika dzamban. Saelek-eleke dosa, sejelek-jeleknya maksiat yang paling jelek itu adalah bisikan yang keluar di dalam hati. Iya. Lho piye lho Pak, jarine mendem zina dosa gedhe iku maksiat paling elek kok bisikan dalam hati. Akan tetapi kaprahe menungso iki ora nyadari nek kuwi dosa. Apa kaprahe menungso? Umumnya manusia itu tidak menganggap itu dosa.
Jadi perspektif tasawuf itu memang lebih luas dan itu sudah hakikat dari agama. Hakikat dari agama. Jadi aswaul ma'asi, saelek-elek maksiat itu adalah bisikan yang muncul dalam hati. Kenapa begitu? Tidak mungkin orang itu melakukan zina bila dalam hatinya tidak keluar sifat syahwat. Betul nggak? Nggak mungkin. Orang mungkin wong ini korupsi, nek dalam hatinya tidak ada sifat khirsun, rakus terhadap dunia. Nggak mungkin orang itu melakukan pembunuhan ketika hatinya tidak keluar sifat godok, marah. Berarti sumbernya adalah bisikan yang keluar dari dalam hati itu. Loh. Jadi orang tasawuf itu yang dianalisa itu justru sumbernya, bukan hanya sekedar perbuatannya. Ono wong mateni wong itu justru mendapat pahala, betul nggak? Ada orang membunuh orang itu justru mendapatkan azab, gitu. Ono wong mateni wong itu justru mendapat pahala. Jadi tidak bisa kita lihat dohirnya saja, tidak bisa. Jadi ini banyak kami ceritakan. Jadi suatu ketika Imam Mujtahid Mutlak Muhammad bin Idris As-Syafi'i, Imam Syafi'i, wah sudah orang yang begitu luar biasa. Hitung tahun hafal Quran, 9 tahun hafal Muwatta. Muwatta itu segini tebalnya, hampir 3 kalinya Quran. Dan itu hanya dihafalkan dalam waktu 7 hari. 7 hari apa? Coba, kalau jenengan maca Al-Kafirun wae bundeli gak mari-mari, wala ana wala antum gitu nggih. Omene maca surat Ar-Rahman. Wis tambah gak ro terus kena fabi ai ala rabbikum wa tukadziban musbar wis. Itu kira-kira begitu lagi. Imam Syafi'i yang begitu alimnya. Suatu ketika Imam Syafi'i itu didatangi teman beliau. Imam Muhammad bin Hambal, Imam Hambali. Hambali ini matur pada Imam Syafi'i, aku kok krungu berita jare ana wong alim jenenge Saiban Al-Jamal. Ayo kita mendatangi beliau. Imam Syafi'i terus mengingatkan, hati-hati nek karo wong kaya ngono iku. Karena beliau itu adalah orang yang faqihun mutasawwifun, orang yang ahli fikih dan ahli tasawuf. Tambah penasaran itu Imam Hambali, akhirnya berangkat dua-duanya. Begitu sampai dekat kediaman Saiban Al-Jamal Ar-Ra'i. Ar-Ra'i itu penggaweane, Ar-Ra'i itu tukang angon wedhus. Imam Hambali terus bertanya kepada Saiban ini, menurut jenengan nek ana wong salat lali meninggalkan 2 rukun fi'liyah, lali mamane lali rukuk karo lali sujud mamane, ini 2 rukun fi'liyah, harus bagaimana? Saiban kemudian menjawab, nek menurutmu Imam Syafi'i maka harus menambah 1 rakaat diakhiri dengan sujud sahwi. Jangan nanti ngalami ngeten mboten. Meninggalkan 2 rukun fi'li. Hati-hati. Nek dibuyarno gak oleh, salat itu dibuyarne gak oleh. Allahu Akbar oleh 2 rakaat lali mamane. Belum melakukan bar berdiri tanpa rukuk tanpa i'tidal langsung langsung sujud. Tuh, tengah-tengah sujud kelingan. Terus sholatnya dibuyarne, ndak boleh itu. Itu ndak boleh. Itu jenenge mogok tengah jalan. Ndak boleh. Nah, Imam Syafi'i ditanya begitu. Maka Imam Syafi'i menjawab menambah 1 rakaat sebelum salam melakukan sujud sahwi. Ngoten. Kemudian Saiban mengatakan, nek pendapatmu Imam Hambali tidak perlu menambah 1 rakaat, tetapi begitu tahiyat akhir kemudian ditambahi 2 rukun fi'li yang ditinggalkan. Pamane lali, mboten rukuk, mboten i'tidal,
Jadi pada tahiyat akhir sebelum salam berdiri lagi, Allahu Akbar rukuk, Allahu Akbar i'tidal, Allahu Akbar duduk lagi, sujud sahwi baru salam. Bingung kan jenengan? Untung nggak tahu lali sampean ini. Dan ini pernah terjadi. Pernah terjadi ini pas Jumatan. Jadi beberapa ada pengurus masjid sempat bertemu kami. Salah satu masjid di daerah Mer. Pas ngimami lali, mboten rukuk, mboten i'tidal, tapi langsung sujud. Lupa, ya pernah terjadi. Kemudian Imam Hambali mengatakan, mantuk-mantuk atau bener itu. Kemudian Imam Hambali mengatakan, menurut pendapat jenengan geus pundi? Nek menurut pendapatku kok iso lali ku apa sebabnya? Coba. Ya ini orang tasawuf itu begitu. Kenapa bisa lupa? Artinya kalau dia lupa itu ketika sholat lupa kepada Allah. Itu yang harus diperhatikan. Jadi bukan hanya solusinya, tetapi apa yang menjadi sebabnya. Jadi pola pikir orang tasawuf itu seperti itu. Tidak hanya solusinya, tetapi apa yang harus diperhatikan, apa yang dipikirkan itu yang menjadi sebabnya. Opo wong kok iso nyolong? Itu yang dipikir. Bukan nek wis nyolong diketok tangane, bukan, kalau itu mudah. Itu mudah. Gitu. Nah, tapi kenapa dia bisa mencuri? Nah, itu justru yang jauh lebih penting. Ngerti? Maka prasangka itu adalah termasuk bisikan yang keluar dari dalam hati. Ketika kita punya prasangka jelek, maka itu sebenarnya termasuk dosa besar. Lagi, termasuk bagian dari dosa besar. Nun sewu. Prasangka itu begitu sulit. Nggih. Panjenengan iki ikhtiar. Saya kasih contoh ikhtiar berobat. Umpamane panjenengan loro. Didiagnosis oleh dokter, penyakitnya ketemu A, B, C. Jalan keluarnya sudah diberikan oleh dokter. Terus panjenengan ndonga, njaluk diparingi waras. Kira-kira panjenengan iki luwih mantep dengan solusi yang diberikan Pak Dokter, apa luwih mantep karo pitulungane Gusti Allah? Lebih real lagi gini. Panjenengan loro asam urat. Loro asam urat. Menurut dokter, saking nemennya asam urat sampai mentul-mentul, ini harus dioperasi. Terus panjenengan ndonga, kira-kira panjenengan luwih mantep dioperasi apa mantep ndonga sampean? Temen ta. Nek mantep ndonga berarti gak patek duwe dhuwit sampean. Nek gak kepepet terus gak mantep blas ndongane. Lah itu prasangka. Jadi ketika Allah memberikan kita peluang pekerjaan, dikai peluang, sesuk teken kontrak. Atau sudah teken kontrak, wis mari teken kontrak. Nilainya sekian, dihitung profitnya sekian. Terus jenengan ndonga. Kira-kira luwih mantep njaluk nang Gusti Allah diparingi rezeki, apa luwih mantep karo kontrak itu tadi? Loh, betul itu. Wis umume kula jenengan luwih mantep teken kontrak itu. Senajan kita ndonga Allahumma rzuqna rizqan halalan wasi'an katsiran thayyiban mubarakah. Dungane ngono nggih. Tapi hati dan semangat kita itu luwih mantep nek kontrak tadi. Padahal yang memberi rezeki itu Allah. Masih tekan kontrak mari ngono mawut ya iso. Ya beberapa minggu yang lalu kathah kanca-kanca teng griya niku padha sambatan. Sing wis tekan kontrak niku mawon mumet. Lah piye bar tekan kontrak kena undak-undakan. Gitu. Lupa kalau yang memberi rezeki itu adalah Allah. Wa ana ma'aka idza da'autani, dan aku ini bersamamu ketika engkau berdoa kepadaku. Jadi kula jenengan iki kok ndonga dibarengi Gusti Allah. Enggak main-main loh itu. Kalimat ma'aka bersama denganmu. Nek tengene kitab-kitab tafsir itu diterangkan. Apa artinya bersama dengan Allah? Yang pertama ma'iyatun nasrin, bersama dengan pertolongan Allah. Di kula jenengan itu ndonga, artinya ngeten nggih, doa itu tidak hanya kita mengangkat kedua tangan kita. Tidak hanya itu,
Panjenengan sholat itu doa. Sholat bahasa Arab itu maknanya juga doa. Juga doa. Panjenengan maca zikir itu doa juga. Itu sama dengan berdoa. Jangan terlalu tekstual, nanti nggak ketemu, pemahamannya nggak ketemu nanti. Nah, sudah. Jadi ketika kita itu berdoa kepada Allah, Allah itu bersama dengan kita. Bahkan kalau dalam hadis yang lain disebut hadis qudsi itu, ana jalisun man dzakaroni. Aku ini teman duduknya orang-orang yang ingat kepadaku, kata Allah. Di panjenengan ngaji ngeten iki, kan ingat ajaran Allah berarti ingat Allah. Allah itu bersama dengan kita. Pertama, ma'iyatun nasrin, bersama dengan pertolongan Allah. Ma'iyatut takrim, bersama dengan kemuliaan yang diberikan Allah. Ketika Allah itu bersama dengan kita, itu artinya kita dimuliakan. Pasti itu. Pasti. Panjenengan teko teng majelis ilmu begini, eling Gusti Allah, ingat kepada Allah. Itu pasti dimuliakan Allah. Bersama dengan kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Ma'iyatu himayatin, bersama dengan penjagaan dari Allah. Di panjenengan maca Quran, panjenengan donga, panjenengan salat, ngaji ngeten iki, itu bersama dengan Allah apa? Allah bersama dengan kita apanya? Penjagaan Allah. Malah dalam hadis yang panjang diterangkan wa haffat bihimul malaikah. Orang-orang seperti panjenengan itu dikelilingi oleh para malaikat. Wa ghasiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi oleh rahmatnya Allah. Pasti itu sudah. Maka akan dijaga oleh Allah. Dan lain sebagainya. Itu arti ma'iyah itu seperti itu. Akan tetapi ketika kita bersama dengan Allah, sholat, zikir, baca Quran, ngaji, contohnya begitu nih, berdoa, ini eling Allah lah gampangannya, itu bersama dengan Allah. Kemudian kita tarkul adab. Orang duwe tata krama. Lah, itu menjadi problem sendiri. Menjadi masalah sendiri. Ya. Dalam kitab Lu'ainud Dani, beliau Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu itu mengatakan, la yasluhu limujalasatil haqqi ta'ala illal mutahharuna min rijziz zallat. Amat sangat tidak pantas bagi orang-orang yang bersama dengan Allah sedangkan dia dalam keadaan yang tidak suci. Karena Allah zat yang maha suci. Ketika kita bersama dengan Allah tidak dalam keadaan suci, itu amat sangat tidak pantas. Amat sangat tidak pantas itu artinya tertolak. Tertolak. Jadi Allah itu maha suci. Jadi kalau kita mendekat harus dalam keadaan suci. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang tobat dan mencintai orang yang suci. Suci itu jangan hanya dianggap tubuh kita. Ya, panjenengan buka tengene kitab Ihya Ulumuddin, itu diterangkan bersuci itu ada 4 hal. Ya. Mensucikan anggota tubuh kita dari kotoran dan najis. Itu yang paling rendah. Paling rendah. Panjenengan sholat ya awake kudu suci kan begitu nggih. Aja sampai ono najise. Yang kedua tadhirul jawarih anil jaraim wal asam, mensucikan anggota tubuh kita dari dosa. Karena dosa itu menghalangi kita untuk dekat kepada Allah. Karena dosa itu kotoran. Sehingga kita itu banyak dosa, maka tidak pantas untuk bersama dengan Allah yang maha suci. Makanya dalam hadis diterangkan berwudu itu termasuk menghapus dosanya mata, dosanya telinga, kan begitu kan? Nah, dengan catatan isbahul wudu. Apa isbahul wudu? Menyempurnakan wudu. Jadi enggak asal wudu. Saya lihat di jadwal ngaji jenengan itu ada ngaji kitab Hidayatul Hidayah. Perhatikan di situ ada isbahul wudu. Menyempurnakan wudu. Jadi tidak hanya berwudu. Jadi ketika membasuh kedua tangan disertai membaca doa. Ketika membasuh wajah disertai membaca
berdoa. Bukan niat loh, bukan niat. Doa. Ketika mengusap, bukan membasuh, mengusap sebagian kepala disertai doa Allahumma harim sa'ri wa basyari 'alan nar. Kan begitu kan? Membasuh kaki dengan berdoa Allahumma sabbit qadami 'alas sirat dan lain sebagainya. Selesai berdoa menghadap kiblat, memandang ke arah langit. Satu-satunya doa yang disunahkan memandang langit itu setelah habis wudu. Selain itu makruh. Kalau jangan dungo, makruh itu. Itu makruh. Jadi kalau habis berdoa, habis wudu, berdoa memandang ke atas, itu sunnah. Sambil membaca doa. Itu isbagul wudu. Dengan melakukan isbagul wudu itu, maka dosa-dosa kecil, dosa mata kita, telinga kita, lisan kita, rontok menjadi hilang. Jadi bersuci yang kedua adalah membersihkan anggota tubuh kita dari dosa-dosa. Yang ketiga, tadhirul qalbi anil akhlaqil madmumah. Ini yang sulit. Mensucikan hati kita dari sifat-sifat tercela. Jadi bersuci itu tidak hanya anggota dohir. Sifat riya, sifat ujub, wah masya Allah, sifat takabur, ghadab, kadzab, ghaflah dan lain sebagainya. Artinya api, pekerjaannya juga baik, kan begitu hadisnya. Gitu. Maka perlu disucikan karena untuk menghadap zat yang maha suci. Kan sudah diingatkan oleh Allah. Wong sholat itu kan melakukan kebaikan, betul kan? Kalau puncaknya wong sholat itu imad, penyangga utama agama kita, imaduddin, tiangnya agama, ibadah yang pokok sekali. Bahkan yang dikisap pertama kali adalah sholat. Wong sholat dua iso mlebu neraka. Fawilul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Kenapa masuk neraka? Karena ketika sholat dia tidak menghadap kepada Allah, tidak ingat kepada Allah. Berarti hatinya itu terdapat sifatul madmumah, sifat yang tercela. Alladzina hum yura'un, dan ketika dia sholat dia riya. Berarti sifat yang tercela yang muncul. Loh, ketika kita ibadah, hati kita itu ada sifat yang tercela, itu tertolak. Tidak hanya tertolak, nek panjenengan mirsani hadis, Allah itu terkadang masih mau memandang orang kafir. Terkadang. Orang kafir terkadang masih dipandang oleh Allah. Artinya dipandang itu, kalau Allah memandang itu artinya Allah memberikan rahmat. Dari sifat rahmannya, bukan sifat rahimnya. Kalau rahim itu khusus untuk orang-orang yang taat. Nah, kalau jenengan ini belum taat. Buktinya napa? Salat yo yo, maca Quran yo yo, bujuki wong yo. Gitu. Ngrasani tangga yo. Nah, ini berarti kita itu belum. Kita kalau berharap sifat rahimnya masih sulit kita gitu. Jadi terkadang Allah itu masih mau, terkadang masih mau memandang orang kafir. Tetapi Allah tidak mau sama sekali memandang orang yang ujub, riya, tidak mau. Sama sekali. Walaupun dia orang muslim yang taat ibadah. Sama sekali tidak mau. Coba bayangkan. Jadi kalau jenengan ini belum beres. Kita itu melakukan sholat, ngaji, maca Quran, zikir, sedekah, belum beres, belum selesai itu artinya. Harus kita koreksi bagaimana keadaan hati kita. Ngono iki. Sampun. Ma'aka idza da'autani, dan aku bersamamu ketika engkau berdoa kepada. Dan karena kita bersama dengan Allah, maka akhlak yang harus diutamakan. Karena Rasulullah diutus itu bukan urusan sholat. Ini berkali-kali saya sampaikan. Jadi Rasulullah diutus itu bukan urusan sholat, bukan urusan puasa, bukan urusan zakat, baca Quran, bukan. Innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Tapi urusan akhlak. Ketika akhlaknya baik, pasti ibadahnya juga baik. Qala al-Jilani, wal adabu fi du'ai ayyamuda yataihi wa yahmadullah ta'ala
wa yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam summa yas'alu hajatuh wa la yanzuru ila sama' fi hali du'aihi wa idza faragha mashu yadayhi 'ala wajhihi. Dan di antara etika-etika ketika berdoa antara lain tata kramane wong donga adalah ayyumidda yadayhi, mengangkat kedua tangannya. Rasulullah ndonga mengangkat kedua tangan, bahkan nek rodok nemen butuhe sampai putihnya ketiak beliau tampak. Kan begitu nih, saking nemene butuhe. Wa yahmadullah ta'ala, dan kemudian diawali dengan memuji kepada Allah. Jangan lupa memuji Allah dulu tadi kalau berdoa itu nih. Wa yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca salawat kepada Nabi. Mengangkat tangan, memuji Allah, membaca salawat. Syukur-syukur diawali membaca bismillah, karena bismillah itu untuk mengawali semua perbuatan. Summa yus'alu hajatuhu, kemudian mintalah apa yang menjadi hajatmu. Wala yanzuru ila sama'i, dan jangan kalian memandang ke arah langit. Jangan memandang ke atas maksudnya. Itu akhlak ketika berdoa. Lah, ketika kita wis bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, membaca sholawat selesai, mintalah apa yang menjadi hajatmu. Hajat yang paling utama adalah mohon ampun. Ini dulu. Karena kita ketika dalam keadaan berdosa, minta kepada Allah, maka Allah tidak akan menghiraukan doa kita. Jadi ndonga sing dekek pertama setelah bismillah, hamdalah, sholawat adalah mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Leluhur kita, orang tua kita doakan. Karena itu dalam rangka birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua kita. Setelah mohon ampun kepada Allah, baru minta apa yang menjadi hajat kita. Apa yang menjadi keinginan kita. Wa idza faragha mashu yadayhi 'ala wajhi, dan ketika selesai maka usapkan kedua tanganmu ke wajahmu. Itu akhlak. Itu termasuk akhlak. Ini antara lain seperti itu. Sabun. Dan ini hendaklah diperhatikan, karena ketika kita berdoa itu kita sedang bersama dengan Allah. Panjenengan ini petuk karo gubernur. Kira-kira petuk gubernur. Tengah-tengahnya jagongan. Sikile jenengan dicokot nyamuk. Tengah-tengah jagongan sikile jenengan cokot nyamuk. Wani garuk-garuk napa mboten? Wani napa mboten? Wani napa mboten kira-kira? Nang ngarepe gubernur lho iki. Enggak berani. Karena apa? Tarkul adab, padha karo wong sing ra duwe tata krama. Pertanyaane, bagaimana kira-kira ketika kita di hadapan Allah? Lho, nggih. Kula sering ketok ana wong salat iku tengah-tengahnya salat iku angop. Kira-kira apa gak ngangopi Gusti Allah kira-kira. Walaupun itu tidak membatalkan salat. Ora batal. Salat itu mboten batal. Ning tarkul adab, meninggalkan etika, dan etika itu yang dilihat oleh Allah. Pun ngeten lho sing supaya luwih genah, luwih mudah dipahami. Panjenengan duwe anak loro. Sing anak pertama pinter, sekolah beasiswa terus. Tapi ra duwe tata krama. Anak nomor loro niku bloon. Saiki diulang sesuk lali. Tapi tata kramane luar biasa. Kira-kira sampean seneng sing pundi kira-kira? Seneng sing pundi? Pilihane loro, nomor 3 gak ono. Anake sampean sing nomor 1 pinter, mulai sekolah. Anake sampean nomor 1 iki mulai bengok-bengok. Umpamane jenengan iki jenenge Budi, umpamane tok. Sik teko pager iku wis bengok-bengok. Tok. Bapake jenenge Tok. Kira-kira perasaane jenengan piye? Dipanggil anak seperti itu kira-kira perasaane piye?
Tok. Noh, sepatuku sing menen. Sepatune diuncang lho nggone bapak. Walaupun itu bener jenenge, enggak salah toh. Tapi duit tata krama mboten? Enggak punya. Walaupun kok maksudnya bener njaluk tulung bapake kongkon nyimpen sepatune, tapi cara yang dilakukan perasaane jenengan piye? Senajan pinter. Anak nomor loro teko, anak sing bloon saiki diulang sesuk lali, alhamdulillah. Teko, begitu teko assalamualaikum, mencium tangane bapake. Terus ngekekno ulangane nilainya elek, Pak. Ngapunten lho Pak, kula niki yok napa diulang wingi saiki kok lali. Kula niki kok bodhone tenanan. Ngerti etika, gelem njaluk sepura. Perasaan jenengan cenderung kemana? Pasti yang beretika. Alah bodho-bodho ritek ra apa-apa, sing penting duwe tata krama. Gitu. Karo anak pinter kok megeno ati, wah lara-laron sampean, gitu. Lah, zaman ini itu yang dikejar itu pinter, bukan lagi akhlak. Itu problem besar itu sebenarnya. Jadi bukan akhlak yang baik, tapi nilaimu piro. Akhirnya terjadilah namanya transaksi. Kira-kira begitulah. Kira-kira seperti itu. Jadi ketika kita bersama dengan Allah, maka kedepankan akhlak itu. Kedepankan ampun. Faqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam yad Allah. Man utawi sapa wong iku lam yad'u ora ndonga sapa man Allah ing Gusti Allah. Ya dzab alaihi maka bendu sapa Allah alaihi ing tesiman. Barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, Allah murka. Makanya nek ndonga niku sing akeh. Tapi ya kudu bener. Ojo sampai keliru dongane iki. Jadi doa itu permohonan kita kepada Allah. Njaluk niku kan sak welase. Gitu. Napa sak welase niku? Bahasa Indonesia niku sak welase niku. Napa angel bahasa Indonesia niki sak welase. Kok ana wong njaluk ngoyok, kira-kira jenengan seneng apa ora? Lah, sama gitu. Jadi minta itu ya sak welase. Jadi jangan sampai kita memaksakan diri. Kita sudah diingatkan oleh Allah itu dalam hadis qudsi itu. Hadis qudsi. Qala azza wa jalla 'abdi atti'ni fima amartuka wa la tu'allimni bima yuslihuka. Dawuh Gusti Allah, wahai hambaku, manuto karo aku apa-apa sing tak perintah, manuto. Wa la tu'allimni bima yuslihuka. Kalian jangan sok mengajariku apa yang baik bagi kalian. Aku luwih ngerti sing luwih apik munggo awakmu iki apa. Aku lebih ngerti. Jangan sok mengajari Allah. Jadi kalau kita berdoa itu jangan sok ngajari Allah. Yang doa itu sak welase. Ya Allah niki nek benjing mboten jenengan paringi, ruwet urusane. Iki jenenge ngajari Gusti Allah. Jadi masih donga itu ya ana tata carane gitu nggih. Lah doa yang memaksa itu enggak disukai oleh Allah. Padahal jenengan esuk-esuk jam 8 ana wong ngemis. Teko. Begitu sampean jupukno duit 2000 gak cukup, Pak. Sego rawon niku saiki 20.000 durung ngombene. Mbok sampean iki nek ngekeki mikir. Lho sampean delokno ngono kira-kira. Kira-kira perasaane jenengan terus pundi? Gitu. Lah. Jadi kita meminta itu enggak usah menggunakan alasan macam-macam. Gusti, mosok jenengan mboten pirsa nek sakniki BBM mundak. Wis enggak perlu, wis kan ngerti yen Gusti Allah. Kira-kira begitulah. Nah, kira-kira seperti itu. Seperti itu. Jadi njaluk ya sak welase, jangan menuntut berlebihan. Kok ana wong njaluk Pak sak welase, dikei pira-pira nrimo. Matur suwun Pak, mugi-mugi jenengan pinaringan sehat, seger waras, rezekine. Kira-kira perasaane jenengan kan lebih. Itu akhlak. Itu namanya ini yang mulai banyak ditinggalkan orang. Jadi orang beranggapan agama itu pokoknya sholat, maca Quran. Lupa bahwa yang nilai utama dari agama itu adalah akhlak.
Nah, jadi ketika kita berdoa kita meninggalkan doa kepada Allah, yaghdab alaih. Allah murka kepada kita. Kenapa? Karena ketika kita tidak berdoa kepada Allah itu artinya sama halnya kita tidak lagi butuh dengan Allah, tidak lagi bergantung dengan Allah. Tapi dungo ya kudu ngerti apa yang harus kita minta kepada panjenengan pirsani doa-doa Rasulullah. Kalau muning ini kadang orang ini memahaminya juga sepenggal. Panjenengan pirsani teng ngaji jenengan kitab Hidayatul Hidayah mulai bangun tidur sampai tidur. Tangi turu maca donga. Kemudian setelah baca doa masuk ke kamar mandi menggunakan tutup kepala, kan begitu kan? Masuk kamar mandi jangkah sikil kiwa terus maca donga. Ya napa dongane mlebu jeding niku? Ini semono lah pokoknya nggih. Terus kemudian mandi bersuci, kemudian keluar melangkah kaki kanan, kan begitu kan? Kemudian melakukan sholat sunnah 2 rakaat di dalam rumah, namanya sholat fajar. Kemudian keluar rumah melangkah kaki kiri berjalan menuju masjid sambil membaca doa. Ya napa dongane nek mlakune masjid niku? Allahumma barik lana fima razaqtana. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina ilaika bihaqqi man sayhada, kan begitu kan? Dari pekerjaan ini saja mulai tangi turu sampai metu omah arep nang masjid. Kesunahan sing jenengan tinggalke pira? Lah maka ketika ada orang meninggalkan sunnah, gak usah dilokno. Kita sendiri banyak meninggalkan kesunahan. Jadi panjangan ngelokne wong sing meninggalkan sunnah, itu artinya panjenengan itu ujub. Apa ujub nih? Bangga diri. Menunjukkan aku nglakoni iki lho, kan begitu kan? Enggak usah. Karena kesunahan yang kita tinggalkan sendiri itu banyak. Engko mlebu masjid jangkah sikil kiwa disertai membaca doa Allahumma ftahli abwaba rahmati. Masuk masjid salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Setelah itu kemudian berzikir sambil menunggu azan subuh. Ada zikir qabla subuh, sunnah Rasul ada banyak. Kemudian setelah azan salat qabliyah subuh. Setelah itu salat subuh. Habis subuh kemudian berzikir membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kali. Membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. Membaca Allahumma la mani alima a'taika wa la mu'ti lima mana'ta 100 kali. Hatta yatlu al-fajr sampai matahari terbit. Kira sing ditinggal kan. Nah, itu kesunahan semua itu. Kesunahan semua. Pun lah semua hal itu artinya Rasulullah mengajarkan kita berdoa, gitu. Nggih klambi ndonga metu omah, ndonga mlebu masjid, ndonga mlebu jeding, ndonga. Perbanyak doa. Ketika kita meninggalkan doa, maka Allah murka kepada kita. Antara lain itu yang dimaksud. Mboten kok terus ndonga sing urusan butuhe sampean tok, mboten ya donga-donga sing dilakoni Rasulullah. Coba perhatikan. Apa yang diminta Rasulullah di dalam doa-doanya itu. Perhatikan. Nah, itu pelajaran bagi kita. Pun sampai sini dulu para jamaah menerangkan tentang keutamaan doa. Mungkin manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.